Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu qaulillah ta'ala innallaha yamsiku as-samawati wal arda an tazula. Haddatsana Musa haddatsana Abu Awana anil A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala ja'a habrun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad innallaha yad'u as-samai ala isba'in wal arda ala isba'in wasyajara ala isba'in wal jibala ala isba'in wasyajara ala isba'in wal anharu ala isba'in wasairil khalqi ala isba'in thumma yaqulu biyadihi ana malik. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ashabul Wihdah ataupun dari kelompok yang lain yang bukan dari ahli sunnah wal jamaah, dan di sini dia tidak bisa mengubah sistem, bahkan sekantor dan mungkin sebelahan mejanya dengan ustadzah yang lainnya. Alhasil di sini menjadi cambuk bagi kita agar kita ikhlas dalam beribadah dan dijauhkan dari hubur riasah, mencintai popularitas dan mencintai kursi. Maka ini nasihat guru kita dan guru kita semua yang berdakwah di Indonesia dari murid-murid Syekh Muqbil. Berkata Syekh Muqbil bahwa apa yang kami ada padanya dari ilmu itu adalah lebih daripada dunia wa ma fiha. Maka aku mengajar di depan murid-muridku Al-Quran dan Sunnah itu adalah lebih dari aku mendapatkan dunia dan seisinya. Maka lihat bagaimana Imam Muqbil memandang dengan duduk seperti ini, mengajari ilmu Al-Quran dan hadis lebih daripada duduk-duduk di majelis nuab ataupun yang sekarang MPR atau DPR. Padahal dia dulu orang yang dekat dengan Ali Abdullah Saleh yang merupakan presidennya. Dia selalu menasehati. Dan presiden Yaman pada zaman itu mencintainya. Dari bukti kecintaan yang kita lihat, pertama diberikan mobil Land Cruiser asli dari Jepang yang sekarang harganya 6-7 miliar. Land Cruiser dari Toyota, namun asli dari Jepang. Di Indonesia tidak ada Land Cruiser. Paling tinggi di Indonesia Innova. Land Cruiser adalah asli dari Yaman, dari Jepang. Diberikan kepada Syekh Muqbil yang harganya sekarang sekitar 7 juta dan lux baru. Dan Syekh yang miskin, tidak bisa nyetir. Kita melihat kadang lewat rumahnya mobil baru ini berdebu. Tidak seperti orang Indonesia, setiap hari dicuci kacanya, dicuci, dijaga dempulnya. Dan juga Syekh tidak mempunyai garasi. Kita sering lewat, mobil ini indah tapi di mana? Di sebelah tong sampah, tempat para tulab melemparkan tong sampah. Inilah kenyataan. Mobil-mobil seperti ini yang harganya 5 miliar, 6 miliar, kalau di Indonesia dibuatkan garasi, yang garasinya dari besi dan tertutup dari matahari. Dan selain itu dicuci tiap 2 hari, 3 hari. Syekh tidak pernah memakai kecuali untuk dakwah. Dan kapan dakwah Syekh keluar? Jarang. Syekh bukan orang yang suka keluar untuk berdakwah. Duduk mengajar. Dan itu pun kami lihat kadang Syekh keluar ke Aden dalam keadaan mungkin 2 bulan. Semua ke Aden Hadramut cuman sekali itu saja. Tiap hari memperhatikan kita, membina kita, mengajar kita. Lebih dari orang tua kita. Maka kecintaan presiden kepadanya memberikan Land Cruiser yang digelari oleh orang-orang Yaman namanya Monica, karena bentuknya montok. Al-Muhim seperti itu kata mereka. Ataupun Lailal Alwi, mereka menyebutnya seperti itu. Al-Muhim, mobil ini benar-benar mobil yang lux. Dan Syekh tidak mempunyai waktu untuk menyetirnya
dohirnya saya bukan driver dan juga tidak membersihkannya setiap hari. Kita sering melihat berdebu dan tidak ada garis yang bagus di sebelah tong sampah, bau. Itulah kenyataan. Ini kecintaan presiden dulu. Dan yang kedua, kecintaan yang kita rasakan lebih apa? Murid-murid kamu wahai Mukbil, orang-orang asing diberikan izin tinggal tanpa membuat iqamah ataupun visa entry. Ada nggak pemerintah yang memberikan izin kepada orang asing tidak membayar iqamah ataupun visa entry? Tinggal 1 tahun gratis, mending 1 tahun. Seumur murid Syekh Mukbil dari orang asing tinggal di Damaj, tidak ada pihak imigrasi masuk untuk mendata. Kamu sudah 8 tahun tidak punya iqamah, di penjara, di kantor imigrasi, di deportation. Tidak ada. Lalu kalau begitu bagaimana? Bahkan berapa dari siswa di antaranya kita yang habis paspor lebih dari 5 tahun iqamahnya, terus sampai kita keluar dari Damaj dan paspornya malah sudah habis. Akhirnya Masya Allah pemerintah Indonesia baik, datanglah mereka dari KBRI ke kita, ke murid-murid Syekh Mukbil. Kami mendengar kalian diberikan kekuasaan penuh tanpa iqamah. Berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Di tempat pondok yang lain harus menggunakan iqamah. Maka di Damaj bebas. Maka akhirnya KBRI sangat salut kepada Syekh Mukbil dan mencintainya. Ziarah, mensensus siapa paspor kalian yang sudah habis. Semua, banyak. Yang angkatan kita 97 banyak. Dan yang sebelumnya. Akhirnya dibuatkan baru. Lihat, harusnya kita datang ke Sanaa ibu kota, dipoto dan sebagainya. Mereka datang memoto kita dan setelah itu diberikan paspor yang baru. Lihat bagaimana murid-murid Syekh Mukbil dimuliakan oleh Allah, mulai dari presiden Yaman. Maka seperti ikhwanuna yang lama di Yaman 10 tahun lebih, maka dia pulang 10 tahun tidak ada iqamah. Paspornya udah ganti 2 kali, 5 tahun, 5 tahun. Iqamahnya mana? Tidak ada satupun. Kata mereka tinggal membayar uang sekedar apa saja, $100, kemudian pulang ke Indonesia. Tidak ada beban 10 tahun membayar berapa tahun dia membayar, tidak. Adapun kami, karena kami menikah dengan orang Yaman, kami mempunyai visa istri orang Yaman, alhamdulillah. Namun bagi mereka yang pulang dalam keadaan jomblo dari ustadz-ustadz yang di sana seangkatan kita, Ustadz Abu Taubah dan yang sudah ditabdi' sama Hajuriun, masih dari Hajuri juga, Abu Hazim dan yang lainnya, maka mereka pulang jomblo 10 tahun. Akhirnya hanya sekedar membayar beberapa dolar dan pulang. Itu keutamaan dari Imam Mukbil Al-Wadi'i dan bagaimana kecintaan dia kepada waliul amrnya, selalu menasehatinya dan mendoakan, dan begitupun waliul amr yang mencintai alim ulama. Maka di sini Syarif ibn Abdullah Al-Qadi dia dhaif dikarenakan tidak murajaah dari ilmu hadisnya. Maka para muhaddisin agar qanaah, seperti Syekh kami Mukbil dekat dengan presiden, namun dia tidak ingin melihat jabatan menjadi majelis ulama Yaman ataupun menjadi pemimpin fatwa Yaman. Tidak, karena memang keadaannya pun lain dengan di Saudi. Kalau di Saudi para masyayikh masuk kepada mufti, masuk kepada kumpulan para ulama as-Saudiyah karena mereka bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemimpin negerinya pun sama dan tidak dalam keadaan
demokrasi. Adapun Syekh Mukbil misalnya kalau diangkat, nanti dia akan menjadi kepala partai. Partai apa? Partai Ahlu Sunnah. Atau nanti dia akan duduk di kursi parlemen, membawa partai apa? Atau dia akan menjadi ketua majelis ulama al-Yaman. Dia membawahi orang-orang yang ada Ikhwanil Muslimin, ada Khawarij dan sebagainya. Maka Syekh tidak memandang itu. Maka ucapan dia, duduknya aku dengan para muridku membaca Sahih Al-Bukhari dan tafsir Ibnu Katsir, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan bahkan di riwayat yang lain dia mengatakan, dan adapun kami tidak memandang kepada kursi-kursi, kami menganggap kursi-kursi itu kami libasolah, seperti bawang sekilo. Berapa bawang sekarang sekilo? Hanya 6.000, 5.000. Nah, itulah kursi-kursi itu, kata Syekh Mukbil, jabatan-jabatan itu hanya sekedar seperti harga bawang. Tidak dia tertarik kepada itu. Padahal dia sangat dekat dengan presiden. Namun karena sistem yang ada, maka dia tidak mau masuk. Namun kalau seperti di Saudiyah, seperti para ulama Ibnu Baz dan sekarang Syekh Saleh Fauzan dan Ibnul Utsaimin dan Syekh Rabi dan yang lainnya menjadi pemimpin dari pemerintah, maka mereka tidak memimpin partai tertentu dan tidak ada intikhabat, demokrasi dan sebagainya. Maka maulah mereka para ulama bergabung di dalam pemerintahan. Namun di Yaman masih demokrasi dan masih ada hizb-hizb dan partai-partai, maka Syekh takut jika masuk kepadanya akan seperti Syarif Ibn Abdillah Al-Qadi atau lebih parah, menjadi kepala partai dan sebagainya. Kemudian diriwayatkan dari Quraib Ibnu Abi Muslim Al-Hashimi Al-Madani. Maka Quraib di sini Al-Madani, dan juga Syarif Ibn Abdillah bin Abi Namir Al-Madani, dan juga yang sebelumnya Muhammad Ibn Ja'far bin Abi Katsir Al-Madani. Dan begitupun di sini Quraib Al-Madani, dan juga sahabat di sini Al-Madani dari Abdullah bin Abbas wa huwa Madani. Maka di sini zahirnya musalsal sanad ini bil madaniyin, mulai dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, mulai dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Karena gurunya Imam Al-Bukhari Ibnu Abi Maryam, maka dia di tabaqah yang ke-10 dari Mesir. Kemudian kita masuk kepada matan, karena Ibnu Abbas ma'ruf dia adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan keutamaannya sangat besar, ilmunya sangat luas dan tidak usah kita sebutkan karena waktu juga. Maka di sini meriwayatkan Ibnu Abbas, kum, yalo, hakada ana asal hadis, wa anta tal'ab, idribuh ya ahlal bait, Hudzaifah idza wasal ila al-bait, kum, Wanta Maka di sini Ibnu Abbas berkata, bintu fi baiti Maimunah, dan Maimunah adalah istri Nabi. Dan di sini ada kerabat dengan Ibnu Abbas, bibitnya. Bintu fi baiti Maimunah, aku menginap di rumah bibiku Maimunah yang merupakan istri Nabi. Lailatan, maka di sini lailatan dzarf mansub, suatu malam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dengannya. Apa maknanya? Gilirannya. Maka sunnah dari orang-orang yang poligamer, dia kadang-kadang berada di number 1, the second, the first, the third, the fourth, the fifth, tidak ada. Yang kelima tidak ada, tidak boleh.
Maka begitupun di sini. Nabi pada saat itu sedang kebetulan giliran dengan Maimunah. Kesempatan Ibnu Abbas, dia pemuda ini ingin mengambil ilmu, dan kebetulan Maimunah kerabatnya, istri Nabi, kesempatan nginap di tempat bibinya untuk mengambil ilmu. Bagaimana malam-malam bersama Nabi. Lihat bagaimana dulu para sahabat. Maka Ibnu Abbas menjadi alim ulamanya para sahabat, diantaranya seperti ini. Momen-momen dia ambil. Disebutkan bitu fi bait Maimunah lailatan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, giliran dia. Maka kesempatan bagi Ibnu Abbas untuk mengambil ilmu, sengaja bermalam di tempat bibinya. Untuk apa? Maka di sini li'amduro, lam di sini i'rabnya lam taklil. Maka amduro mansub bi an mudmarah ba'da lam. Li'amduro kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar aku melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat di suatu malam. Siapa yang khusyuk? Saking khusyuknya ngantuk? Enggak ada. Alhamdulillah. Maka di sini tujuannya bagaimana aku melihat sholat malamnya Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi di malam-malam dengan istrinya. Maka inilah tujuan Ibnu Abbas menginap. Li'amduro kaifa sholatu Rasulullah SAW bil-lail. Bagaimana Nabi melaksanakan sholat witir, sholat tahajud. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahli sa'atan. Ini juga dari permasalahan hubungan suami istri. Maka di dalam hadis disebutkan makruh ba'dal isya untuk berbicara ataupun untuk bergadang, karena bisa menyebabkan terlambat dari sholat fajar dan sholat malam. Namun di sini Nabi tetap menyempatkan. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan. Maka Nabi tidak langsung setelah sholat isya tidur. Tidak. Duduk dengan istrinya sa'atan, dalam waktu, makna sa'atan waktu tertentu, bukan 60 menit maknanya. Maka di sini masuklah usrah az-zaujiyah, keharmonisan rumah tangga. Bisa kita duduk dengan istri setelah salat isya murajaah Al-Quran. Nah, murajaah Al-Quran setelah isya bisa. Murajaah tanpa kitab dan sebagainya. Maka ini ada sunnahnya. Dulu Nabi tidak langsung tidur setelah salat isya. Apalagi makannya telah makan waktu maghrib sebelum matahari terbenam, bagus dari segi kesehatan makan malam. Setelah itu tidak usah makan Nabi. Maka setelah salat isya Nabi dulu berbincang-bincang, melaksanakan kehidupan usrah zaujiyah, kehidupan yang romantis dengan istri-istrinya. Tidak mentang-mentang Nabi, maka tidak ada